البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Masih di muka surat 34 ya. Baik. Qala fadilatu syekhina Abdul Aziz Ar-Rajihi hafizahullahu taala, wal qadariyatul jabriyah ta'ifatani aidan. Qadariyah jabriyah ada dua kelompok, dua puak juga. Ta'ifatun musyrikiyah, kelompok yang polanya adalah seperti pola kaum musyrikin yang dalam Quran. Wa humul ladzina yahtajuna bil qadar 'alal ma'asi. Mereka adalah orang-orang yang berdalilkan dengan takdir untuk membolehkan kemaksiatan. Kal musyrikin alladzina qalu law sya'allahu ma asyrakna wala abauna. Seperti kaum musyrikin yang mengatakan, kalau Allah menghendaki niscaya kami tidak berbuat syirik, demikian pula nenek moyang kami. Baik. Ini kelompok yang menjadikan takdir sebagai alasan untuk berbuat maksiat. Berarti kalau disalahkan, salahkan yang menakdirkan kami. Intinya demikian. Baik. Wasaniyah atau ifatul iblisiyah. Yang kedua adalah kelompok iblisiyah, yaitu yang mengikuti cara berfikirnya iblis dalam masalah takdir. Alladzina yantasibuna ila iblis, alladzina yaqulun innallaha qaddara kulla syai'. Yaitu kelompok yang menisbatkan diri pada iblis, yang mereka mengatakan sesungguhnya Allah menakdirkan segala sesuatu, wa arada kulla syai', dan Allah menginginkan segala sesuatu. Lakinnallaha bizamihim zalim. Akan tetapi Allah dengan persangkaan mereka, Allah itulah yang zalim. Wal iyadzu billah, ay zalamal ibad. Maksudnya adalah menzalimi para hamba. Rabbi bima aghwaytani dan sebagainya itu. Fahaula'i wal iyadzu billahum ta'ifatul iblisiyah alladzina amanu bil awamiri wan nawahi wa amanu bil qadari. Mereka kelompok taifah iblisiyah yang beriman kepada perintah-perintah dan larangan, dan juga beriman pada perintah dan takdir, beriman kepada takdir. Tapi masalahnya adalah itu tadi, menuduh Allah berbuat zalim. Wal musyrikiyah, kelompok taifah, yaitu kelompok musyrikiyah alladzina amanu bil qadar wa lam yu'minu bil awamir, yang mereka beriman kepada takdir namun tidak beriman kepada perintah-perintah. Baik. Kemudian yang ketiga namun inilah yang sebelumnya itu. Wal ta'ifatul majusiyah amanu bil awamir wa lam yu'minu bil qadar, yang beriman pada perintah-perintah, pada syariat namun tidak beriman pada takdir. Yaitu apa? Kelompok Qadariyah Mu'tazilah yang telah dilewati pembahasannya itu. Ini kelompok-kelompok ini disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim, sampai kelompok iblisiyah juga di dalam kitab beliau atau As-Sawa'iqul Mursalah, pembahasan masalah taifah iblisiyah dan yang lain-lain. Fatakunul qadariyatu ba'da taifatil qadariyatil ladzina qaradu wa hum kuffarun kama qulna. Maka jadilah qadariyah setelah kelompok qadariyah yang sudah musnah, yang mereka itu adalah orang-orang kafir seperti yang kami katakan. Taib, salah satu anwa, ada 3 jenis. Yang pertama qadariyatun majusiyah, yaitu Mu'tazilah, yang mengatakan apa? Bahwasanya pencipta itu ada 2, Tuhan cahaya dan Tuhan kegelapan. Tapi yang Mu'tazilah bahkan apa? Tuhan itu banyak. Allah sebagai pencipta zat dan juga pencipta kebaikan, dan manusia sebagai pencipta apa? Perbuatan mereka sendiri. Wa qadariyatun musyrikiyah wa qadariyatun iblisiyah. Fal qadariyatul majusiyah alladzina yaquluna innallaha qaddara kulla syai'in illa af'alal ibad. Kelompok qadariyah majusiyah yang mengatakan sesungguhnya Allah menciptakan segala sesuatu kecuali perbuatan-perbuatan para hamba.
Wa khalaqa kulla syai'in illa af'alal ibad. Tadi apa? Menakdirkan. Sekarang apa? Mencipta. Mencipta segala sesuatu kecuali perbuatan para hamba. Wal ibad humul ladzina yakhluquna af'alahum bi ikhtiyarihim. Para hamba mereka itulah yang menciptakan perbuatan-perbuatan mereka dengan pilihan mereka sendiri. Mustaqillin, yaitu menyendiri. Mereka merdeka dari takdir Allah Ta'ala. Fal khairu wasyarru wat ta'atu wal ma'asi innama yakhluquhal ibad. Kebaikan dan keburukan, ketaatan dan kemaksiatan hanyalah diciptakan oleh para hamba. Wa ma ada dzalik fallahu huwallazi yakhluquha. Adapun yang selain itu memang Allah itulah yang menciptakannya. Wa summu majusiyah limusyabahatihimul majus. Mereka dinamakan majusiyah karena mereka menyerupai kelompok majusi. Fal majus yaquluna bi khaliqain. Majusi mengatakan ada dua pencipta. Wa yaqulun al alam lahu khaliqan. Mereka mengatakan alam semesta ini memiliki dua pencipta. Khaliqun lil khair, pencipta kebaikan, wa huwa nur, yaitu Tuhan cahaya, wa khaliqun lisyarr wa huwa dzulmah. Yang kedua adalah Tuhan keburukan, pencipta keburukan, yaitu apa? Tuhan kegelapan. Wal qadariyah yaqulun, qadariyah yang mana itu tadi? Qadariyah yang Mu'tazilah, yang Majusiyah itu mengatakan kullu abdin yakhluqu fi'la nafsih. Setiap hamba itu menciptakan perbuatan dirinya sendiri. Tayyib. Faqalu bi ta'addudil khaliqain. Berarti mereka mengatakan pencipta bi ta'addudil khaliqin, bahkan banyak sekali ya. Mengatakan pencipta itu berbilang. Karena para hamba sendiri entah berapa juta, berapa bilion jumlahnya. Berarti pencipta itu banyak. Wasyabahul majus, mereka menyerupai orang-orang majusi. Walihada summu majusiyah. Maka dari itu dinamakan sebagai majusiyah, qadariyah majusiyah. Limusyabahatihimul majus fil qawli bi ta'addudi al-khaliqin. Karena mereka menyerupai orang majusi yang mengatakan bahwasanya al-khaliqin, pencipta-pencipta itu banyak. Walaupun untuk yang majusi mengatakan hanya dua. Lakin al-majus qalu bi ta'addudi khaliqaini faqat. Tapi majus yang sebenar mereka hanya mengatakan pencipta ada dua saja. Qalu al-alam lahu khaliqan. Mereka bilang alam semesta punya dua pencipta, al-khairu wasyarr. Wa ammal qadariyah fa bikam khaliqin qalu. Bikam kah jadinya ya? Saya kenapa harus dengan ba ya? Kecuali kalau baknya karena apa? Qalu di sini. Bi kam khaliqin qalu. Mereka mengatakan pencipta itu berapa? Tayyib. La syakka annahum malayin. Bagusnya apa? Malayun apa malayin? Miliun malayin. Oh ya, tetap itu ya, dijamak kok ya. Tayyib. Enggak ada wawu. Susah kita baca malayun, enggak mungkin. Tidak ada keraguan, kenapa? Melayu. Jumlahnya adalah malayun, yaitu berjuta-juta. Bi adadin nas, sesuai dengan jumlah manusia. Belum lagi apa? Jin juga dihitung. Wah, tambah lagi. Madama anna kulla insanin yakhluqu fi'la nafsih, selama setiap manusia itulah yang menciptakan perbuatan dirinya, minat ta'ati wal ma'asi, berupa ketaatan dan kemaksiatan. Titik sampai di sini akhirnya ya. Madama sampai titik. Bi adadin nas madama kata wa kata. Baik. Lakin lamma wafaquhum fit ta'addud. Namun manakala qadariyah yang ini menyepakati orang majusi di dalam masalah ucapan ta'addud, berbilangnya sesembahan, berbilangnya pencipta. Bil qauli bi ta'addudil khaliq, dari sisi pendapat tentang berbilangnya pencipta, summu majusiyah, maka mereka dinamakan majusiyah, dinisbatkan kepada kelompok majus. Fal qadariyatul majusiyah yu'minuna bil awamiri wan nawahi. Kelompok qadariyah majusiyah beriman tentang adanya perintah-perintah dan larangan-larangan. Wa yaquluna bit takalif, mereka berpendapat beban syariat itu ada. Makanya mereka sangat taat dari sisi zahirnya, seperti Amr bin Ubaid, Wasil bin Atha. Namun sampai apa? Mengingkari adanya takdir. Kemudian wa annal ibad ma'muruna wa manhiyun.
bahwasanya para hamba itu mendapatkan perintah-perintah, mendapatkan larangan-larangan, mujazuna muhasabun, akan mendapatkan hukuman, yaitu apa? Balasan, dan juga akan mendapatkan pemeriksaan. Lakin angkarul qadar, namun mereka mengingkari takdir. Akal mereka tidak cukup untuk menampung adanya keyakinan pada takdir sekaligus mengimani adanya perintah dan adanya syariat. Baik. Jadi mereka jahil, akalnya tidak memahami itu, tidak cukup menampung itu semua, sehingga membuang sebagian. Akan tetapi mereka mengingkari takdir. Faqalu inna af'alal ibad ma aradaha Allah wala khalaqaha. Mereka mengatakan sesungguhnya perbuatan para hamba itu tidak diinginkan dan tidak diciptakan oleh Allah. Wa amma ta'ifatul musyrikiyah, adapun kelompok musyrikiyah, fahumul ladina kadzdzabu bisyara'. Mereka adalah yang mendustakan syariat. Kenapa? Disebutkan wa amanu bil qadar, beriman pada takdir. Wa qalu innal insan majburun ala af'alih. Manusia dipaksa untuk melakukan perbuatan-perbuatan. Wa kullu syai'in muqaddar, segala sesuatu ditakdirkan. Fa aradu syar'a bil qadar, maka mereka menentang syariat dengan takdir, seperti dalil yang disebutkan itu dan setelahnya juga. Wa qalu masalan, mereka bilang misalkan idza amarakallahu bis shalah lam tusalli fa anta ma'al qadar. Apabila Allah memerintahkan kepadamu untuk salat dan engkau tidak salat, berarti engkau bersama takdir. Dan ini biasa dikatakan orang-orang sufiyah, mengatakan demikian, orang ini ikut takdir, jangan disalahkan. Fakadzabu bil awamir, maka mereka mendustakan perintah-perintah. Wa amilu bil qadar, mengamalkan takdir. Gimana mengamalkan takdir? Kita tidak tahu takdir kita apa, sehingga saya sedang menaati takdir. Engkau tidak tahu takdirmu itu apa. Buktinya saya ditakdirkan maksiat, buktinya saya maksiat, berarti saya mengamalkan takdir. Kenapa engkau tidak mencoba mengamalkan takdir yang bagus-bagus? Engkau salat, engkau zakat, engkau haji dan sebagainya. Kenapa yang buruk-buruk selalu yang dilaksanakan dengan alasan takdir Allah? Kenapa tak coba yang baik-baik? Tapi ingin masuk surga macam mana? Harusnya sekalian, tidak maksiat, tidak taat dengan alasan ikut takdir, lalu apa? Tak usah mengharapkan surga, harapkan aja neraka. Karena maksiat itu karena neraka untuk orang yang bermaksiat. Wa qalu al-insan majburun ala af'alihi. Mereka mengatakan manusia dipaksa untuk melakukan perbuatan-perbuatannya. Walihada summu musyrikiyah. Maka dari itu mereka dinamakan sebagai musyrikiyah. Li'annahum yahtajuna bi syirkihim wa bima'asihim ala syara'. Karena mereka berhujjah untuk mendukung kesyirikan mereka dan untuk mendukung kemaksiatan mereka melawan syariat dengan apa? Dengan ayat yang disebutkan apa itu bil qadar. Harusnya ada lafaz bil qadar gitu ya. Kemudian apa? Qala Allahu ta'ala anil musyrikin walau sya'allahu ma abadna min dunihi min syai'in nahnu wala abauna wala harramna min dunihi min syai'. Orang musyrikin mengatakan seandainya Allah menghendaki, niscaya kami tidak menyembah selain Allah sedikit pun atau siapapun juga. Kami demikian pula nenek moyang kami, dan tidak pula kami mengharamkan selain dia sedikit pun. Intinya ini kehendak Allah, jadi kami ikut aja, tak boleh kami disalahkan. Fahaula ihtajju bisyirkihim ala syara'. Mereka berhujjah dengan kesyirikan mereka itu untuk melawan syariat, bahwasanya kesyirikan mereka dikehendaki oleh Allah. Fasummu musyrikiyah, mereka dinamakan sebagai musyrikiyah. Li'annahum amanu bil qadar wa kadzdzabu bisyara'. Karena mereka beriman pada takdir dan mendustakan syariat. Wal majusiyah amanu bisyara' wa kadzdzabu bil qadar. Sedangkan majusiyah mereka beriman pada syariat namun mereka mendustakan takdir. Lakin ayyuhuma asyad, namun mana yang lebih parah? Al-qadariyatul musyrikiyah asyad, yaitu apa? Jabriyah lebih parah. Mereka lebih parah kebatilannya dari satu sisi. Wal qadariyatul majusiyah akhaf. Qadariyah majusiyah mereka lebih ringan keparahannya dari sudut pandang tersebut, yaitu mereka taat, mereka tidak membuat maksiat-maksiat di bumi, tidak menjahati orang. Namun apa? Mengingkari takdir. Sementara yang ini akan rajin maksiat, rajin berbuat jahat dengan alasan ini takdir Allah. Kita sedang mengikuti
takdir Allah katanya. Li'annal qadariyatal majusiyah yu'azzimuna syara'. Karena qadariyah majusiyah yaitu orang-orang Mu'tazilah mereka masih mengagungkan syariat. Yu'azzimunal awamir wan nawahi, mengagungkan perintah dan larangan. Wa yulzimuna biha, mereka mengharuskan orang-orang untuk menaati perintah dan larangan. Makanya mereka mengatakan pemerintah yang zalim wajib untuk dijatuhkan karena mereka bukan lagi mukmin. Kemudian apa dan seterusnya. Intinya mereka mengagungkan syariat agar orang taat di muka bumi ini. Namun jiwa mereka mengingkari takdir Allah, mengingkari rububiyah yang lengkap untuk Allah Ta'ala. Wa yalzamunahuma, dan mereka sendiri setia untuk melaksanakan perintah dan larangan, melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Lakinnahum yukadzibuna bil qadar, namun mereka mendustakan takdir. Yaqulun al abdu yakhluqu fi'la nafsih, yaitu mereka mengatakan hamba itu menciptakan perbuatan dirinya sendiri. Amal qadariyatul musyrikiyah wa humul jabriyah. Adapun qadariyah musyrikiyah dan mereka adalah jabriyah itu, fahumul ladina lam yu'minu bisyara', mereka adalah orang-orang yang tidak beriman pada syariat. Bal amanu bil qadar wa kazzabu bisyara', bahkan mereka beriman pada takdir namun mendustakan syariat. Wa yalzamu ala hadza anna irsalar rusul, dengan keyakinan seperti ini akan mengharuskan bahwasanya pengutusan para rasul, wa inzalal kutub, dan penurunan kitab-kitab, darbun minal abas, kesia-siaan. Betul, itu sudah dikatakan oleh sebagian kelompok-kelompok ghulatus sufiyah. Ya, apa gunanya? Ada perintah ataupun tidak ada perintah, toh kita sudah taat pada Allah dari sisi takdir katanya. Kami taat pada rububiyah Allah. Namun apa? Durhaka pada uluhiyah Allah dan pada asma sifat Allah Ta'ala. Sehingga jangan heran mereka memang mengingkari pembagian asma wa sifat, pembagian tauhid jadi 3. Mereka mengatakan yang ada hanya rububiyah, tidak ada Tuhan selain Allah. Sudah, tauhidnya itu aja. La ilaha illallah adalah tiada Tuhan selain Allah. Kembali ke rububiyah saja. Karena dengan itu mereka menganggap mereka sudah ahli tauhid. Wala faidata minhuma, dan tidak ada faidah penurunan kitab dan pengutusan para rasul. Baik. Wa taifatul iblisiyah alladzina syaikhuhum iblis, kelompok iblisiyah yang mana guru mereka adalah iblis, amanu bil amroin, mereka beriman pada 2 perkara sekaligus. Namun prakteknya adalah apa? Sesuka hatinya. Yakin Allah berhak untuk memberikan syariat ini dan itu. Yakin Allah berhak untuk memerintahkan siapa untuk sujud. Namun masalahnya apa? Mereka, iblis tidak mau sujud kepada apa yang Allah perintahkan untuk disujudi. Walaupun yakin memang syariat itu ada. Amanu bil syara' wa amanu bil qadar. Mereka beriman pada syariat dan beriman pada takdir. Lakin qalu ar-rabbu mutanaqid. Namun mereka mengatakan Rabb itu kontradiksi. Ya'muru bi syai' wa yuqaddiru dhiddah. Dia memerintahkan sesuatu namun menakdirkan kebalikannya. Memerintahkan orang sholat namun menakdirkan orang itu tidak sholat. Bukankah tidak sholatnya dia adalah takdir Allah? Nah, ini membuat apa? Orang pening, orang yang belajarnya kurang akan pening. Memang kita harus punya senjata yang cukup menghadapi syubhat. Kadang syubhat itu muncul dari orang jahil, ditiupkan oleh iblis ke dalam hatinya, lalu tanya ke kita, maka kita perlu membantu mengobati dia. Qabbahahumullah, semoga Allah memperburuk kelompok itu, memburuk-burukkan kelompok itu. Dan termasuk yang terkena penyakit ini dan tidak sembuh-sembuh adalah orang-orang Nasara. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam kitab tadi itu, As-Sawa'iqul Mursalah. Kata beliau di sebagian kitab Injilnya Nasara disebutkan perdebatan antara malaikat dan iblis. Iblis mengatakan, bukankah saya dulu pemimpin kalian? Saya ini taat pada Allah beribu-ribu tahun atau tak tahu entah berapa juta tahun. Tapi kenapa tahu-tahu saya dikutuk karena saya tidak sujud kepada Adam? Bukankah saya ditakdirkan Allah tidak sujud? Nah, malaikat bingung katanya, di dalam Injil itu tertulis malaikat bingung, tak mampu menjawab semuanya. Ini jahat mereka. Nah, ini penyakit yang ditiupkan oleh orang-orang Nasara kepada Nasara, lalu Nasara merubah-rubah Injil, menuduh ada dialog macam itu dan menuduh apa? Para malaikat tidak mampu menjawab syubhatnya iblis, bahwasanya Allah kontradiksi, Allah yang mendolimi iblis dan seterusnya. Maka dibantah oleh Ibnul Qayyim dari sisi yang banyak sekali bagus di dalam kitab itu. Sisi yang bagus-bagus disebutkan di situ.
Kalau Nasara tak mampu menjawab, cukup muslimin aja yang menjawab. Tayyib. Kemudian beliau mengatakan di sini fahaula'i humut ta'ifatul iblisiyah. Mereka itulah kelompok iblisiyah. Wa syaikhuhum iblis huwa alladzi tarada 'ala Allah. Guru mereka iblis, dia itulah yang menentang Allah. Lamma amarallahul malaikata bisujudi li Adam. Manakala Allah memerintahkan malaikat untuk sujud pada Adam, rafadha wa amtana'a wastakbar. Dia menolak. Dia sama ya, rafadha artinya menolak, imtana tidak mau, sama ya, menolak ya. Wastakbar dan menyombongkan diri. Disebutkan di dalam Injil, kata Imam Ibnul Qayyim, alasannya itu tadi, bahwasanya saya itu ikut takdir Allah. Ternyata Allah menakdirkan saya tidak sujud, ya saya memang tidak sujud. Lalu untuk apa Allah menyalahkan saya, mengusir saya dari kerajaan langit dan seterusnya? Malaikat semuanya terbungkam, tak mampu menjawab. Maka dibongkar oleh Allah di dalam Al-Quran, yang semua mereka sendiri mengakui Quran itu tidak mungkin buatan manusia, bahwasanya iblis menolak bukan karena alasannya adalah dia itu ditakdirkan. Dan dalam versi yang lain, iblis menolak dengan alasan untuk mentauhidkan Allah. Sujud pada selain Allah itu syirik. Seakan-akan dia yang selama ini mengajak pada tauhid. Maka saya tidak mau syirik, makanya saya tidak mau sujud pada selain Allah, katanya. Nah, malaikat semuanya terbungkam. Maka dibantah bahwasanya dijelaskan iblis tidak mau sujud bukan karena dua alasan tadi, bukan alasan untuk tauhid dan bukan alasan karena dia ikut takdir, namun alasannya adalah saya lebih baik dari Adam, yaitu saya dicipta dari api sementara Adam dicipta dari tanah, tidak layak yang lebih utama sujud pada yang kurang utama. Nah, ini dibantah Ibnul Qayyim panjang lebar di situ. Kemudian waza'ama wadda'a anna unsurahun nari ahsanu wa afdal. Dia menyatakan dan menyangka, mendakwakan bahwasanya unsur dia yang sifatnya api itu lebih baik dan lebih utama daripada unsur Adam at-tini, yaitu yang berupa tanah liat. Wala yumkinu an yakhdu al-fadilu lil mafdul. Tidak mungkin yang utama tunduk kepada yang kurang utama. Sekian sisi ini dibantah oleh Ibnul Qayyim dari sisi yang banyak sekali. Dari sisi dia beriman atas nama takdir pun itu dibantah. Beliau mengatakan bahwasanya memang semuanya ditakdirkan oleh Allah, namun takdir Allah itu tepat pada tempatnya. Karena Allah Ta'ala adalah pencipta yang maha sempurna, pencipta yang terbaik. Dan untuk ukuran manusia saja, misalkan orang membuat bangunan, dia tahu ada kayu yang lurus, letaknya di sini sesuai. Ada kayu yang bengkok, tidak disia-siakan, diletakkan di posisinya memang posisi yang layak diisi oleh kayu yang bengkok, sehingga ketika diletakkan tepat di situ bangunan jadi indah. Iblis, Allah tahu isi hatinya ada kesombongan. Ini makna dari firman Allah Ta'ala, inni a'lamu ma la ta'lamun. Sungguh aku tahu apa yang kalian tidak tahu, yaitu ada di antara makhluk yang menyembahku, tapi di hatinya ternyata ada kesombongan. Dibongkar dengan peristiwa diciptakannya Adam dan perintahkannya mereka untuk sujud pada Adam itu. Tetap dia diciptakan karena hikmah-hikmah yang banyak yang telah disebutkan, diletakkan tepat pada tempatnya, bukan sebagai kelompok apa istilahnya protagonis, namun kelompok antagonis, agar mendatangkan pahala menjadi sebab datangnya pahala bagi kelompok-kelompok yang berjihad di jalan Allah dan seterusnya. Jadi dia ditakdirkan itu karena memang jiwanya sudah tidak layak untuk ditakdirkan yang baik-baik. Kita cari titik di sini. Kama qala ta'ala anhu, qala ana khairum minhu khalaqatani min nari wa khalaqatahu min tin. Dia menjawab, saya lebih baik dari dia. Engkau menciptakan saya dari api dan engkau menciptakan dia dari tanah. Berarti apa? Dia sekarang sedang mengajari Allah. Ala ya'lamu man khalaq. Apakah yang mencipta tidak tahu? Jelas yang mencipta lebih tahu daripada ciptaannya. Ilahuna wallahu a'lam. Nabi Adam mengeluarkan takdir. Betul. Ini para ulama dalam mensyarah hadis tersebut, hadis muttafaqun alaih, hadis Abi Hurairah dan lain-lain itu, intinya jawaban yang terbaik ada dua. Yang pertama adalah Adam sudah bertaubat. Kalau Adam sudah bertaubat, maka yang tersisa adalah apa? Bahwasanya peristiwa itu adalah takdir.
Karena dia sudah tobat. Orang yang tobat tidak boleh dicela. Man taba kaman la dzambalah. Orang yang sudah bertobat seakan-akan dia itu tidak punya dosa. Tapi peristiwa itu ada. Masalah dia berbuat maksiat, maksiat sudah dihapus, namanya tobat dihapus. Berarti tapi peristiwa itu ada. Berarti yang tersisa apa? Takdir. Nah, boleh dia berhujjah dengan takdir. Karena memang kenyataannya takdir itu ada. Cuma dia tidak lagi terkena celaan karena dia sudah bertobat. Orang yang berbuat maksiat itu tadi. Maka boleh dia berhujjah dengan takdir. Dari sisi itu. Ada sisi yang lain cuma anak agak terlupakan. Ibnul Qayyim dan Ibnu Taimiyah mendukung dua sisi itu. Anak agak lupa, tapi salah satunya sisi itu sisi yang terbaik. Bahwasanya dia sudah taubat. Orang yang taubat tidak boleh dicela lagi. Tapi takdir itu kenyataannya ada, peristiwa itu. Berarti apa? Yang tersisa adalah takdir. Tidak boleh kita membantah takdir dan sebagainya. Makanya Musa kalah di situ. Karena ini sudah takdir Allah. Bagaimana engkau mencela saya terhadap perbuatan yang mana Allah menakdirkan saya melakukan itu 40 tahun sebelum saya diciptakan. Saya tinggal menjalankan saja. Kata Ibnul Qayyim, boleh orang berhujjah dengan takdir setelah peristiwa itu terjadi dan dia tobat. Bukan seperti yang dilakukan oleh Sufiyah. Memang maksiat kemudian alasan ini takdir Allah, saya ikut takdir. Itu salah. Berhujjah dengan takdir. Hujjah iblis dan musyrikun. Wallahu a'lam. Takdir tak ada yang lain, takdir kita menyesal semut, apakah jadi semut ini menciptakan takdir sendiri bagi pihak takdir. Wallahu a'lam. Yang dari kitab-kitab Milal wa Nihal yang ana baca, Mu'tazilah mereka hanya membahas masalah af'alil mukallafin aja. Perbuatan orang-orang yang terbebani syariat, yaitu manusia dan jin. Adapun hewan dan lain-lain itu di luar pembahasan. Karena intinya kata mereka adalah kezoliman, yaitu ingin mensucikan Allah dari kezoliman. Untuk perkara hewan maka ini tidak dibahas. Karena boleh dikatakan hewan tidak ada balasannya kata mereka di hari kiamat nanti. Yang betul ada balasannya. Ma'ruf di dalam hadis-hadis itu. Jazakumullah khairan.